Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kali ini, kita dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang chapter 12 mengenai riset pasar modal. Untuk teori akuntansi ini, kami dibimbing oleh Bapak dosen Asosiat Profesor Dr. Sparta SEAK MECE. Sebelumnya, perkenalkan saya Sylvia Novita dengan NIM 2019-12-11-048. Dan saya Rosa Virginia Dara Aprili dengan NIM 2019-12-11-026. Dan saya Wahyu Trinur Hayati dengan NIM 2019-12-11-030. Untuk kesempatan kali ini, kami akan membahas terkait riset pasar modal untuk chapter 12 yang dibimbing oleh Bapak Asosiat Profesor Dr. Sparta SEAK MECE. Next. Kelompok kami dari kelompok 4 terdiri dari saya, Rosa Virginia Dara Aprili dengan NIM 2019-12-11-026 dan ada Wahyu Trinur Hayati dengan NIM 2019-12-11-030. Lalu ada Sylvia Novita dengan NIM 2019-12-11-048. Next. Yang pertama, filosofi teori akuntansi positif. Berusaha menjelaskan dan memprediksi praktik akuntansi, lalu berusaha menjelaskan bagaimana dan mengapa pasar modal bereaksi terhadap laporan akuntansi, lalu melakukannya dengan mengamati praktik bukti empiris, lalu penjelasan berarti memberikan alasan untuk praktik yang diamati, misalnya mengapa perusahaan terus menggunakan biaya historis. Lalu prediksi berarti bahwa teori memprediksi fenomena yang tidak teramati dan memiliki fokus ekonomi. Teori positif berusaha untuk memahami fenomena akuntansi dengan mengamati peristiwa empiris dan menggunakan hasil ini untuk membuat prediksi tentang pengamatan yang dan atau untuk memprediksi masa depan. Kejadian ini berbeda dari teori deskriptif yang berfokus hanya pada peristiwa mendeskripsikan dan dari teori normatif yang mengatur apa yang harus terjadi. Milton Friedman menyatakan tentang teori akuntansi positif dalam ekonomi. Tujuan dari sebuah ilmu pengetahuan positif adalah perkembangan teori atau hipotesis yang valid dan prediksi yang bermakna tentang fenomena yang belum diobservasi. Konsisten dengan pandangan Watt Friedman dan Zimmerman menegaskan tujuan teori akuntansi positif adalah untuk menjelaskan dan memprediksi praktik akuntansi.
Misalnya, teori akuntansi positif berusaha untuk menjelaskan mengapa perusahaan terus menggunakan akuntansi biaya historis dan mengapa perusahaan-perusahaan tertentu beralih di antara sejumlah teknik praktek akuntansi. Berarti bahwa teori ini memprediksi fenomena. Fenomena teramati tidak selalu fenomena masa depan, mereka termasuk fenomena yang telah terjadi, tetapi berdasarkan bukti sistematis yang belum dikoleksi. Untuk penelitian, teori positif berusaha untuk mendapatkan bukti empiris tentang atribut perusahaan yang terus menggunakan teknik akuntansi yang sama dari tahun ke tahun versus atribut perusahaan yang terus-menerus beralih. Meskipun standar sudah direalisasi, contoh-contoh teori ini memberikan bukti yang dapat digunakan untuk memprediksi dampak peraturan akuntansi sebelum implementasi. Next. Teori positif didasarkan pada asumsi tentang perilaku individu yang mengasumsikan investor dan pengguna dan pembuat akuntansi keuangan adalah pemaksimal utilitas rasional, lalu menolak argumen berdasarkan bukti anekdot dan penerimaan naif, resep politik atau akademis. Teori akuntansi positif juga memiliki fokus ekonomi dan berusaha untuk menjawab pertanyaan seperti yang ada di bawah ini. Apakah biaya dan manfaat menggunakan metode akuntansi alternatif? Lalu, apakah biaya dan manfaat dari regulasi dan standar akuntansi? Lalu yang ketiga, apa pengaruh laporan keuangan terhadap harga saham? Yang keempat, bagaimana model akuntansi penilaian lebih unggul dalam memprediksi harga di masa depan? Return laba atau arus kas. Dalam rangka menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, teori akuntansi positif didasarkan pada beberapa asumsi tentang perilaku individu. Yang pertama, manajer, investor, kreditur, dan orang lain diasumsikan rasional. Evaluatif utility keuangan maksimal atau REMS. Lalu yang kedua, manajer memiliki discretion untuk memilih kebijakan akuntansi yang secara langsung memaksimalkan utilitas mereka atau self-interest. Untuk mengubah pembiayaan perusahaan, investasi, dan kebijakan produksi untuk secara tidak langsung memaksimalkan kepentingan dirinya sendiri. Dan yang ketiga, manajer akan mengambil tindakan yang memaksimalkan nilai perusahaan. Dalam teori inovatif, menurut Popper, tidak terdapat sejumlah pengujian empiris, yaitu tes teori terhadap data yang nyata dapat membuktikan teori yang ada harus benar. Tetapi teori juga dapat disangkal atau mampu dipatahkan. Seharusnya tujuan utama dari informasi akuntansi adalah untuk memberikan informasi kepada investor sehingga mereka dapat memprediksi nilai masa depan. Next.
Untuk yang selanjutnya, kekuatan teori positif untuk meresapkan kebijakan akuntansi yang tepat. Perlu untuk mengetahui bagaimana dunia sebenarnya beroperasi. Lalu secara normatif dapat meresapkan praktik akuntansi. Kelebihannya, teori ini bisa menghasilkan hipotesis melalui pengujian empiris. Yang kedua, memberi pemahaman tentang bagaimana dunia ini bekerja dan bukan menggambarkan bagaimana dunia ini sebaiknya bekerja. Lalu dalam penelitian pasar modal memberi pemahaman mengenai kaitan antara akuntansi dan harga saham. Lalu berusaha memberi pemahaman mengenai kaitan antara informasi akuntansi, manajer perusahaan, dan pasar serta menganalisis hubungannya. Salah satu kritik terhadap perubahan standar akuntansi adalah bahwa percobaan tertentu untuk akuntansi dan praktik audit tidak seluruhnya didasarkan pada identifikasi, pengamatan empiris, atau metode. Watt dan Zimmerman menegaskan bahwa konsep yang kuat memerlukan spesifikasi keduanya, yaitu tujuan dan fungsi objektif. Tujuan pemantauan dan pengendalian terhadap manajemen atau keputusan ekonomi, dan memprediksi arus kas masa depan dan lainnya adalah kelebihan akuntan bila dibandingkan dengan pihak lain dalam hal merumuskan tujuan akuntansi. Sebuah contoh positif dari fungsi objektif adalah spesifikasi tentang bagaimana pengukuran aset sebesar nilai wajarnya mempengaruhi distribusi kekayaan antara pemegang saham, kreditur, dan manajer. Hal ini berlangsung lebih dari sekedar menetapkan tujuan normatif untuk mengubah akuntansi dalam mengukur nilai wajar. Jensen berpendapat bahwa teori akuntansi normatif terdahulu menjadi teori positif akuntansi. Dalam rangka untuk bahan kebijakan akuntansi yang sesuai, dia percaya perlu untuk mengetahui bagaimana dunia sebenarnya beroperasi. Untuk mendukung argumennya, ia memberikan contoh berikut menggunakan salah satu bentuk penyesuaian nilai pasar ke rekening untuk memperbaiki pengambilan keputusan. Akuntansi telah membenarkan efek level harga umum disesuaikan akuntansi atau GPLA pada nomor akuntansi. Tapi manajer tertarik dalam memaksimalkan nilai perusahaannya harus memperkirakan baik secara eksplisit maupun implisit. Bagaimana prosedur akuntansi tersebut akan mempengaruhi nilai perusahaan dan bagaimana GPLA mempengaruhi nilai perusahaan adalah masalah yang murni positif dalam arti bahwa istilah ini digunakan dalam ilmu sosial. Jensen selanjutnya mengatakan sebuah keinginan bagaimana cara mencapai tujuan teori positif. Dengan demikian, kita perlu mengetahui bagaimana dunia keuangan saat ini membuat atau akan membuat penyesuaian nilai historis belum dan normatif standar akuntansi. Next. Selanjutnya, hipotesis positif mampu dipalsukan oleh penelitian empiris, di mana memberikan pemahaman tentang bagaimana dunia bekerja daripada menentukan bagaimana seharusnya bekerja. Memperoleh pemahaman tentang bagaimana nilai angka akuntansi yang relevan untuk harga saham, dan mencoba untuk memahami hubungan antara informasi akuntansi, manajer, perusahaan, dan pasar, dan menganalisis hubungan tersebut.
Sebuah teori normatif yang didasarkan pada pertimbangan nilai bagaimanapun menghasilkan resep irrefutable bahkan jika dikembangkan teori akuntansi dengan logika. Tidak menentukan tujuan atau fungsi objektif yang independen dari masalah. Dengan pendekatan ini, validitas resep adalah irrefutable. Menurut Popper, tidak ada jumlah pengujian empiris, yaitu uji teori terhadap data dunia nyata dalam membuktikan teori yang harus benar. Tetapi teori harus disangkal atau mampu di-falsification. Seharusnya tujuan utama akuntansi adalah untuk memberikan informasi kepada investor sehingga mereka dapat memprediksi nilai masa depan. Untuk memberikan patokan untuk menilai pasar saham dengan melaporkan nilai saat ini, untuk mengendalikan pembayaran manajemen kompensasi dengan mewajibkan praktik akuntansi konservatif, atau untuk menyebarkan kekayaan merata di seluruh masyarakat karena praktek tujuan, atau untuk menyebarkan secara merata di seluruh masyarakat. Asumsi bahwa salah satu tujuan normatif adalah akuntan harus mengukur aset dengan harga jual saat ini untuk memberikan kreditur dengan informasi tentang solvabilitas dari perusahaan. Asumsi teori normatif yang lain mengatur bahwa akuntan harus mengukur aset sebesar biaya saat ini untuk menunjukkan kepada investor bagaimana dana mereka berhasil dipertahankan dalam operasi suatu perusahaan. Beberapa faktor mencegah teori yang falsifiable. Yang pertama, tidaklah mungkin untuk membuktikan atau membantah klaim bahwa rekening keuangan harus menyediakan kreditur dengan ukuran solvabilitas perusahaan karena ini adalah nilai-nilai penilaian syarat. Lalu yang kedua, tidaklah mungkin untuk membuktikan atau menyangkal klaim bahwa tujuan dari rekening keuangan harus melaporkan kepada investor tentang pemeliharaan kapasitas operasi lagi, karena ini adalah nilai atau judgement. Syarat teori tidak dapat diperingkat dengan objektif karena tidak mungkin untuk membuktikan atau menyangkal klaim bahwa tujuan baik lebih penting daripada lainnya. Menurut standar Popper, normatif dan teori perspektif adalah metodologis yang lemah. Next. Ketidakpuasan dengan standar perspektif. Standar normatif, lalu resep yang tidak didasarkan pada pengamatan atau metode empiris yang teridentifikasi, lalu teori tidak bisa dipalsukan, lalu tidak menjelaskan dan memprediksi praktik akuntansi, dan tidak menilai praktik akuntansi yang ada. Terdapat masalah metodologis lebih lanjut dengan teori normatif dan preskriptif. Jika suatu akuntansi normatif tujuannya untuk meningkatkan kualitas informasi dalam laporan akuntansi, akan tetapi hal itu menunjukkan bahwa akuntansi normatif tidak menunjukkan sepenuhnya untuk melayani para pengguna laporan keuangan, termasuk regulator, debt holders, shareholders, dan manajemen. Informasi akuntansi yang dihasilkan oleh nilai wajar benar-benar meningkatkan keputusan pemegang saham dan neraca serta laporan laba rugi, disusun berdasarkan konsep biaya historis. Dan untuk menunjukkan bahwa alternatif nilai historis lebih berguna, hal ini menimbulkan pertanyaan di benak investor terhadap jumlah laba dalam laporan keuangan yang disusun berdasarkan biaya historis, di mana informasi yang memadai telah disampaikan ke pasar, atau apakah mereka ditipu oleh manipulasi pasar, tidak efisien karena pengungkapan informasi yang tidak memadai, atau informasi akuntansi yang menjadi kurang relevan.
Lalu setelah hampir 40 tahun Indonesia merdeka, hanya segelintir perusahaan yang dengan sukarela memanfaatkan teknik nilai wajar sebagai alternatif pengungkapan dan mengadopsi International Financial Reporting Standard atau IFRS yang menggunakan pengukuran nilai wajar dalam ekonomi dan dampak sosial pada bisnis dan masyarakat, dan memiliki standar akuntansi yang telah diputuskan tanpa campur tangan politik. Pertanyaan-pertanyaan ini menggambarkan pandangan teori positif bahwa penulis standar akuntansi preskriptif mungkin telah gagal untuk sepenuhnya memahami dampak dari penerapan metode pengukuran nilai wajar. Next. Materi selanjutnya tentang lingkup teori akuntansi positif. Yang pertama, ini ada 2 tahap perkembangan. Yang pertama, riset pasar modal tentang dampak akuntansi dan perilaku pasar modal. Ini tidak menjelaskan terkait praktik akuntansi, lalu menyelidiki hubungan antara data akuntansi dan harga atau pengembalian saham, lalu hipotesis pasar efisien atau EMH, dan model penetapan harga aset modal. Tahapan awal ini atau research into accounting dan behavior of capital market, literatur pada tahap ini masih belum menjelaskan terkait praktik akuntansi. Penelitian pada saat itu menelusuri hubungan antara data pengumuman akuntansi dan reaksi harga saham. Hasil dari penelitian menunjukkan laporan keuangan yang dibuat berdasarkan historical cost dapat memberikan informasi yang digunakan dalam pasar modal untuk valuasi saham. Tetapi pada saat itu, informasi akuntansi bukanlah satu-satunya informasi yang digunakan untuk penilaian perusahaan. Pada saat itu, penelitian belum mampu menjawab apakah angka-angka akuntansi atau accounting numbers merupakan primary driver dari harga saham, dan hal tersebut mendukung argumen bahwa laporan akuntansi merupakan cara terbaik untuk pertanggungjawaban pada fungsi stewardship atau fungsi antara pemilik dengan pengelola. Akhirnya, teori financial economics atau hipotesis pasar efisien dan capital asset pricing model atau CAPM digabungkan ke dalam literatur.
Penelitian kronologis sebelumnya terlibat dalam akuntansi dan perilaku pasar modal. Dari tahap ini menjelaskan praktek akuntansi. Hal ini menyelidiki hubungan antara pengumuman data akuntansi dan reaksi harga saham, menunjukkan bahwa laporan keuangan yang disusun sesuai dengan metode historical cost. Tidak memberikan informasi yang digunakan oleh pasar modal dalam penilaian saham, tetapi pada saat yang sama akuntansi tidak memonopoli informasi yang digunakan untuk perusahaan. Nilai ini adalah asumsi yang mendukung argumen bahwa laporan akuntansi terbaik yang mungkin dapat melayani pelayanan satu fungsi. Akhirnya teori-teori ekonomi keuangan, terutama pada hipotesis pasar yang efisien dan CAPM yang dimasukkan dalam literatur ini. Next. Untuk tahap yang kedua, ini berusaha untuk menjelaskan dan prediksi praktik akuntansi di seluruh perusahaan. Ini merupakan mantan post opportunisme dan mantan kontrak yang efisien atau ex ante. Tahap kedua ini tentang literatur sought to explain and predict accounting practice across firms. Pada tahap ini ada dua fokus utama yang akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, ex post, di mana perusahaan membuat pilihan-pilihan akuntansi untuk alasan oportunistik. Perspektif oportunistik ini dibuat ex post jika manajer memilih aturan akuntansi tertentu setelah adanya fakta yang menunjukkan bahwa pemilihan aturan akuntansi tersebut adalah untuk memaksimalisasi kepentingan pribadinya. Yang kedua, ada ex ante, di mana perusahaan memilih praktik akuntansi tertentu dengan alasan efisiensi. Aturan akuntansi tertentu diterapkan untuk mengurangi cost of contracting antara perusahaan dengan claim holders. Pemilihan metode akuntansi ex ante untuk alasan efisiensi tidak menghalangi manajer untuk membuat pilihan oportunistik ex post karena tidak mungkin atau tidak efisien untuk menyisihkan perilaku oportunistik manajer. Perspektif oportunistik sering yang dicap expose ini karena mengasumsikan bahwa manajer memilih kebijakan akuntansi setelah fakta untuk maksimalkan sudut pandang sesuai ketertarikan mereka. Mengasumsikan bahwa perusahaan pilih akuntansi preklut manajer dari pilihan oportunistik expose metode akuntansi. Alasan untuk ini adalah bahwa hal itu baik tidak mungkin atau tidak efisien untuk menghilangkan semua perilaku oportunistik residual oleh manajer. Perspektif efisien tidak mengharuskan kebijakan akuntansi sebenarnya dipilih ex ante. Hanya itu pilihan dibuat seolah-olah itu dipilih oleh ex ante untuk memaksimalkan nilai perusahaan daripada membuat kesempatan. Kedua tahap literatur akuntansi positif menarik ekstentif. Pertama, hak kekayaan kontraktor bagaimanapun garis besar riset pasar modal yang meliputi pekerjaan penelitian awal dan berkelanjutan dalam paradigma akuntansi positif. Next. Riset pasar modal dan hipotesis pasar efisien. Terdapat dua jenis riset pasar modal. Yang pertama, dampak dari rilis informasi akuntansi pada pengembalian saham. Lalu yang kedua, dampak perubahan kebijakan akuntansi terhadap harga saham. Selanjutnya, sebagian besar penelitian di bidang ini bergantung pada EMH. Dua tipe pasar modal yang penting, yaitu yang pertama studi yang mempelajari dampak penerbitan informasi akuntansi terhadap return saham, dan studi yang mempertimbangkan dampak dari perusahaan aturan akuntansi terhadap harga saham.
Sebagian besar penelitian yang berkaitan dengan penelitian di atas didasarkan atas paradigma financial economics, yaitu efficient market hypothesis atau IMH. IMH ini berdasarkan microeconomic price theory, di mana di dalam competitive capital market, marginal cost dari informasi sama dengan pendapatan marginal. Next. Selanjutnya, pasar yang efisien itu di mana harga yang sepenuhnya itu mencerminkan informasi yang tersedia. Lalu ada 3 bentuk efisiensi informasi. Yang pertama bentuk lemah, yang kedua bentuk semi kuat, dan yang ketiga bentuk yang kuat. Yang pertama tadi bentuk yang lemah, the weak form atau pasar efisien bentuk lemah, ini di mana harga sekuritas pada saat tertentu merefleksikan secara penuh informasi yang dikandung oleh harga sebelumnya. Lalu investor tidak dapat memperoleh profit jika melihat dari informasi siklus harga atau Dow theory. Lalu pattern harga atau head and shoulders atau aturan-aturan lainnya seperti outload atau behavior moving average dan relative strength. Untuk secara singkatnya, yang lemah ini di mana harga sekuritas saat ini hanya mencerminkan harga masa lalu. Lalu yang kedua itu the semi-strong form atau semi kuat, di mana harga sekuritas secara sempurna merefleksikan informasi yang dipublikasikan dan informasi harga sebelumnya. Tidak ada strategi jual beli yang menguntungkan untuk memperoleh profit dengan cara menganalisis informasi-informasi yang dipublikasikan. Nah, secara singkatnya, semi-strong ini di mana harga sekuritas saat ini menunjukkan segala informasi yang tersedia selain dari harga saham masa lalu. Yang terakhir itu yang strong, bentuk yang kuat atau the strong form, di mana harga sekuritas secara sempurna merefleksikan semua informasi, baik itu yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan. Dari ketiga bentuk pasar efisien, bentuk semi-strong adalah yang paling langsung berhubungan dengan penelitian akuntansi. Karena informasi akuntansi dari publik, teori akuntansi normatif, dan Badan Penetapan Standar Akuntansi memberikan argumentasi tentang bentuk manfaat laporan akuntansi yang diungkapkan kepada investor kaitannya terhadap pengambilan keputusan. Jika harga merefleksikan seluruh informasi publik yang tersedia, termasuk nilai aktif, lancar, dan kewajiban, maka argumen normatif untuk pengukuran yang tepat dan pelaporan yang sangat lemah. Next. Dan yang selanjutnya hipotesa, di mana riset pasar modal dalam akuntansi mengasumsikan efisiensi bentuk semi kuat, di mana laporan keuangan dan pengungkapan lainnya merupakan bagian dari kumpulan informasi yang tersedia untuk umum. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh Wahyu Tri.
Selanjutnya untuk riset pasar modal dan hipotesis pasar efisien itu berdasarkan asumsi yang meragukan, tidak ada biaya transaksi dalam perdagangan sekuritas, informasi tersedia tanpa biaya untuk semua pelaku pasar, ada kesepakatan tentang implikasi informasi saat ini untuk harga saat ini dan distribusi harga di masa depan. Tadi sudah dijelaskan bahwa dari tiga bentuk informasi pasar, yaitu bentuk lemah efisiensi pasar, bentuk semi kuat, dan bentuk yang kuat. Bentuk semi kuat adalah yang paling langsung berhubungan dengan penelitian akuntansi karena informasi akuntansi dari publik teori akuntansi normatif dan penetapan standar akuntansi lembaga memberikan upaya untuk memperdebatkan manfaat bentuk di mana laporan akuntansi diungkapkan pada investor untuk pengambilan keputusan. Jika harga merefleksikan seluruh informasi publik yang tersedia, termasuk nilai aktiva lancar dan kewajiban, maka argumen normatif untuk pengukuran yang tepat dan pelaporan yang sangat lemah. Itu menurut Belkau pada tahun 2004. Ketika kita berbicara tentang pasar sebagai efisiensi, kami tidak menyarankan bahwa setiap atau apapun investor memiliki pengetahuan dari semua informasi pasar efisien. Tidak berarti bahwa semua informasi keuangan telah benar disajikan oleh suatu perusahaan atau properti, ditafsirkan oleh individu. Membuat keputusan, apakah itu berarti bahwa manajer membuat keputusan manajemen terbaik atau yang investor dapat memprediksi kejadian masa depan dengan efisiensi precision market mutlak dalam konteks EMH hanya berarti bahwa harga keamanan mencerminkan dampak keseluruhan dari semua informasi yang relevan dan melakukannya dengan cara yang tidak biasa dan cepat, yaitu permainan harga pasar dan wajar seorang yang dekat dengan nilai pasar fundamental tidak sempurna tetapi mereka mengantisipasi dan menggabungkannya dengan data yang relevan. Pasar efisiensi dalam konteks EMH ini secara sederhana berarti harga sekuritas yang menggambarkan dampak keseluruhan atas semua informasi yang relevan sehingga tidak biasa dan membingungkan. Sementara EMH adalah teori tentang mekanisme harga pada pasar sekuritas, Capital Market Research atau CMR, adalah penelitian empiris yang menggunakan metode statistik untuk menguji hipotesis yang berkaitan dengan perilaku pasar modal. Kebanyakan CMR menggunakan market model. Asumsi dalam market model itu yang pertama, investor merupakan risk averse, return didistribusikan secara normal dan para investor memilih portofolio mereka sendiri. Investor memiliki ekspektasi yang sama dan merupakan pasar sempurna. Next. Dalam efisiensi pasar tidak berasumsi berarti atau menyeratkan yang pertama bahwa setiap atau siapapun investor memiliki pengetahuan tentang semua informasi. Yang kedua, bahwa semua informasi keuangan telah disajikan atau ditafsirkan dengan benar oleh investor individu. Yang ketiga, bahwa manajer membuat keputusan terbaik. Dan yang terakhir, bahwa investor dapat memprediksi masa depan dengan tepat. Efisiensi market hipotesis itu atau hipotesis pasar efisien pertama kali dicetuskan oleh seorang Eugene Fama, seorang pakar keuangan pada tahun 1960-an. Teori ini dianggap sebagai salah satu pengetahuan penting yang harus diketahui para penggiat pasar modal. Teori pasar efisien merupakan sebuah hipotesis yang menunjukkan bahwa harga sebuah aset menggambarkan seluruh informasi yang ada di dalamnya.
Sebagai contoh, aset berupa saham, meski harganya naik turun, sebenarnya saham selalu diperjualbelikan sesuai nilainya atau fair value. Lewat konsep ini, kita bisa mengetahui bahwa seseorang tidak akan bisa secara terus-menerus mendapatkan keuntungan di atas rata-rata atau return pasaran, atau biasa disebut beat the market. Hipotesis pasar efisien hanya berlaku ketika investor bertindak rasional dalam setiap aktivitas investasi atau trading yang dilakukannya. Tapi kenyataannya yang terjadi di pasar, banyak tindakan yang tidak rasional yang dilakukan oleh para investor. Ini dapat menimbulkan anomali. Akibatnya, timbul banyak kritik pada teori efisiensi pasar ini. Salah satunya adalah pendekatan behavioral finance yang menunjukkan bahwa ada pengaruh psikologi yang harus dipertimbangkan dalam melihat perilaku pasar. Di tengah kritikan dari berbagai pendekatan lain, hipotesis pasar efisien masih menjadi pegangan bagi banyak orang. Dua hipotesis yang dikembangkan dalam accounting itu, yang pertama ada mekanisme reaksi pasar untuk mengubah urutan akuntansi. Dan yang kedua adalah pasar menolak perubahan akuntansi yang tidak memiliki konsekuensi arus kas, yaitu pasar tidak bereaksi terhadap perubahan akuntansi selain dari peningkatan nilai sekarang, dari tax saving atau efek-efek lainnya dari arus kas perusahaan. Next. Riset pasar modal dan hipotesis pasar efisien. Efisiensi pasar berarti bahwa harga saham mencerminkan dampak agregat dari semua informasi yang relevan dan melakukannya dengan cara yang tidak memihak dan cepat. Uh, Dalam teori efisiensi market hipotesis ini atau EMH menyatakan bahwa harga saham yang terbentuk merupakan refleksi dari seluruh informasi yang ada, baik fundamental ditambah insider information. Statement pada tahun 1998 menyatakan bahwa investor tidak dapat mengalahkan return pasar secara sistematis dan harga saham adalah rasional. Yang dimaksud rasional adalah harga saham mencerminkan fundamental seperti nilai resiko yang tidak mencerminkan aspek psikologis seperti sentimen dari investor. Efisiensi pasar memiliki 3 asumsi, yaitu investor diasumsikan akan berlaku rasional sehingga akan menilai saham secara nasional. Yang kedua, beberapa investor akan berlaku tidak rasional, tapi perilaku mereka dalam melakukan transaksi perdagangan bersifat acak atau random, sehingga pengaruhnya adalah saling menghilangkan dan tidak mempengaruhi harga. Yang ketiga, investor arbiter yang berlaku rasional akan mengurangi pengaruh dari perilaku investor yang tidak rasional pada harga di pasar modal. Next.
Selanjutnya ada model pasar. Model pasar berasal dari CAPM, digunakan untuk memperkirakan pengembalian abnormal pada saham saat keuntungan diumumkan. Harga dan imbal hasil saham dipengaruhi oleh pasar luas dan acara tertentu. Peristiwa di seluruh pasar pertama-tama harus dikendalikan untuk pada dasarnya, model pasar menjelaskan relasi antara perilaku harga atau return sekuritas yang diperdagangkan pada suatu pasar saham dengan peristiwa publikasi informasi baru atau kejadian-kejadian yang dapat mempengaruhi persepsi dan keyakinan pelaku pasar. Secara khusus, teori ini memprediksikan bahwa harga-harga sekuritas secara akurat dan penuh mencerminkan semua informasi yang tersedia secara publik, dan harga-harga sekuritas tersebut akan menyesuaikan secara cepat dan tepat terhadap informasi baru tersebut, termasuk informasi yang bersumber dari publikasi laporan keuangan korporat. Jika pada saat terjadi suatu peristiwa atau kejadian ada perubahan harga-harga sekuritas, maka peristiwa atau kejadian itu membawa kandungan informasi untuk pelaku pasar. Sebaliknya, jika tidak terjadi perubahan harga-harga sekuritas, maka peristiwa itu tidak membawa kandungan informasi sehingga pasar modal dikatakan tidak efisien. Suatu pasar modal dikatakan efisien jika pelaku pasar merespons secara cepat dan tepat terhadap suatu peristiwa atau kejadian baru. Jika suatu peristiwa atau kejadian mengandung nilai ekonomis dan menjadi berita baik atau good news bagi pelaku pasar, dan kemudian pelaku pasar meresponnya secara cepat dan tepat yang tercermin dari meningkat atau menurunnya harga-harga sekuritas, maka pasar itu dikatakan tidak efisien. Demikian pula jika suatu peristiwa atau kejadian mengandung nilai ekonomis namun pelaku pasar justru tidak meresponnya, maka pasar itu dikatakan tidak efisien. Untuk menguji reaksi pasar terhadap suatu peristiwa, pengumuman, atau kejadian, sejumlah peneliti mengembangkan pendekatan event study atau studi peristiwa. Fama pada tahun 1991 dan Kotari pada tahun 2001 menyatakan bahwa event study dengan periode jendela yang pendek merupakan pengujian terhadap efisiensi pasar modal karena dimaksudkan untuk menguji dampak, kecepatan, dan ketidakbiasaan dari reaksi pasar terhadap suatu peristiwa atau pengumuman. Next. Selanjutnya ini ada rumus mengenai raw return on day. Itu sama dengan constant average daily return ditambah return due to market move ditambah return due to firm news. Next. Masih berdasarkan model pasar, berdasarkan asumsi yang meragukan, investor menghindari resiko. Pengembalian terdistribusi secara normal dan investor memilih portofolio mereka atas dasar ini. Yang pertama, investor memiliki harapan yang homogen dan pasar selesai. Semua peserta adalah pengambil harga. Tidak ada biaya transaksi, tidak ada pajak, ada ekspektasi rasional oleh investor. Investor yang berlaku rasional akan menilai saham berdasarkan nilai fundamental, yaitu nilai sekarang atau net present value dari pengembalian kas masa depan atau future cash flow dengan mendiskontokan sebesar tingkat resiko saham tersebut. Ketika investor mengetahui adanya informan baru yang akan mempengaruhi nilai fundamental saham, maka mereka akan cepat bereaksi terhadap informasi tersebut dengan melakukan bid
pada harga tinggi ketika informasi bagus atau good news, dan melakukan bid pada harga rendah harga saham ketika informasi buruk atau bad news. Kemudian setelah model pasar masuk dalam dampak akuntansi pengumuman laba atas harga saham. Bowles and Brown pada tahun 1968 menyatakan bahwa pekerjaan Money dalam literatur akuntansi dan keuangan positif menguji kegunaan angka laba biaya historis untuk keputusan investasi, dan jika angka laba biaya historis berguna, harga saham akan bereaksi. Sebuah studi oleh Bell and Brown ini adalah dasar dari akuntansi positif, seperti sudah disarankan bahwa salah satu motivasi di balik teori akuntansi positif adalah untuk menentukan kandungan informasi laba akuntansi bagi pasar saham. Dalam pembelaan kritik teori normatif untuk metode biaya historis perhitungan keuntungan, pada pandangan umum oleh ahli teori normatif adalah bahwa keuntungan biaya historis tidak ada artinya. Pandangan umum oleh ahli teori normatif tersebut adalah bahwa keuntungan biaya historis tidak ada artinya karena keseluruhan hasil penerapan prosedur yang berbeda untuk berbagai jenis data ekonomi. Next. Selanjutnya, berikut kami paparkan grafik mengenai Moon Relative to Annual Report Announcement Date. Di sini ada total sampel itu di tengah, dan favorable announcement itu ke atas, dan unfavorable announcement itu ke bawah. Di tengahnya itu pada CER di 0,0. Next. Hasil Ball and Brown pada tahun 1968 menghasilkan sebagian besar informasi yang terkandung dalam pengumuman laba itu 85-90% sudah diantisipasi oleh investor. Bukti konten informasi pada saat pengumuman pendapatan biaya historis. Hasil Ball and Brown memiliki beberapa implikasi teori akuntansi keuangan. Pertama, ada informasi konten yang signifikan dalam sejarah profit figure meskipun secara serampangan tampaknya itu dihasilkan. Dan kedua, bukti-bukti yang menyarankan ada rilis terus informasi ke pasar, dan dengan demikian akuntansi bukan satu-satunya sumber informasi tentang perusahaan, sebenarnya cukup kecil dan hanya dapat berfungsi sebagai umpan balik ke pasar. Dan yang ketiga, pasar tampaknya cukup konsisten dalam mengantisipasi informasi dalam laporan akuntansi dan tidak mungkin untuk perdagangan pada informasi akuntansi. Setelah rilis, untuk mendapatkannya, keuntungan ekonomi setelah biaya transaksi turut diperhitungkan. Next. Dampak laba akuntansi pengumuman di share harga selanjutnya itu ada besarnya. Yang pertama, asimetris informasi dan ukuran perusahaan, besarnya pelepasan laba dari perusahaan lain, dan keriangan. Next. Untuk slide selanjutnya akan dibahas oleh Sylvia Novita. Terima kasih. Baik, selanjutnya mengenai dampak laba akuntansi pengumuman di harga saham. Studi acara pelepasan laba menunjukkan bahwa laba akuntansi
memang menangkap sebagian dari kumpulan informasi yang tercermin dampak laba akuntansi di pengumuman pada harga saham. Studi acara pelepasan laba menunjukkan bahwa laba akuntansi memang menangkap sebagian dari kumpulan informasi yang tercermin dalam pengembalian keamanan. Bukti juga menunjukkan bahwa sumber informasi yang bersaing mendahului informasi dalam keuntungan tahunan sekitar 70-85%. Angka akuntansi Angka akuntansi tahunan tidak tepat waktu yang dipimpin ke pendekatan lain atau kita sebut sebagai studi asosiasi. Studi asosiasi ini akan dibahas di slide selanjutnya. Next. Studi asosiasi dan tanggapan pendapatan koefisien atau Association Studies and Earning Response Coefficient atau disingkat sebagai ERC. Di sini ada penelitian yang mengukur dampak perhitungan akuntansi terhadap harga saham. Tujuannya untuk mengukur dampak dari variabel akuntansi dan informasi yang lebih luas yang menunjukkan return sekuritas dalam jangka panjang. Jadi tujuannya itu untuk menguji dampak variabel akuntansi dan kumpulan informasi yang lebih luas yang tercermin dalam pengembalian sekuritas selama periode yang lebih lama, atau ini merupakan tujuan utama dari koefisien respon pendapatan atau ERC. Next. Berikutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi asosiasi antara keuntungan dan harga saham. Di sini ada 10 faktor yang mempengaruhi ERC dan akan saya jabarkan satu persatu. Yang pertama mengenai resiko dan ketidakpastian. Di sini resiko yang besar berarti tingkat bunga yang dibayarkan besar pula, di mana mengurangi nilai sekarang dari perkiraan profit yang akan datang, dan juga akan mempengaruhi ERC tentunya. Ketidakpastian mengenai operasional masa depan bisa mempengaruhi manfaat ekonomis di masa yang akan datang atau tingkat bunga. Yang kedua, mengenai kualitas audit. Apabila besarnya ERC berfungsi bagi kredibilitas profit yang diumumkan, dan jika proses audit eksternal bertujuan untuk menaikkan kredibilitas profit, maka besarnya ERC berguna dalam kualitas audit. Penelitian analitis menunjukkan ukuran perusahaan yang diaudit dan kualitas auditnya memiliki hubungan positif. Yang ketiga, faktornya itu dari faktor industri, di mana hipotesis menyatakan industri dengan ketidakpastian outcome yang besar akan memiliki ERC yang besar pula. Seperti halnya dengan ukuran perusahaan, industri kelihatan tidak begitu penting, tapi bertindak sebagai pelindung bagi faktor lain, misalnya seperti untuk pelindung dari resiko yang ada. Kemudian faktor berikutnya mengenai tingkat bunga atau suku bunga. Diskon rate di sini pada waktu tertentu merupakan hasil dari risk-free rate of return dan risk premium, di mana jika risk-free rate of interest naik, kemudian hal-halnya lain tetap atau ceteris paribus, maka nilai sekarang dari perkiraan profit akan menurun, sehingga menghasilkan hubungan negatif antara tingkat bunga dan ERC-nya. Berikutnya mengenai faktor dari financial leverage, di mana penekanan terhadap leverage dianalisa oleh Jeter dan Cheney yang menemukan sebuah gabungan yang menolak antara leverage dan ERC. Berikut ini adalah urutan teori-teori lainnya. Yang pertama, teori default, yang dimana ERC mengkaitkan secara positif untuk faktor kegigihan profit dan secara negatif mengkaitkan untuk resiko kegagalan perusahaan atau tingkat leverage-nya. Kedua, teori maksimum debt, di mana menyebutkan saat financial leverage meningkat, harga saham yang meningkat secara bersamaan
untuk dua alasan. Alasan yang pertama, di dalam teori maksimum debt ini, pajak dapat mengurangi bunga dana pinjaman yang menghasilkan suatu perlindungan pajak di mana akan meningkatkan tingkat hutang perusahaan. Karena itu, weighted average biaya modal akan menurun. Alasan yang kedua, meningkatkan kepada penyampaian leverage perusahaan secara positif. Kesediaan manajer untuk meningkatkan financial leverage adalah sebuah ungkapan keyakinan manajer di masa depan dan percaya perusahaan akan menghasilkan dana yang melebihi adjusted weighted average biaya modal. Dan metode yang ketiga atau yang terakhir adalah pendekatan optimal leverage yang mengasumsikan suatu posisi terbaik financial leverage untuk setiap perusahaan. Di sini pendekatan optimal leverage akan memprediksi arah perubahan dari harga saham yang merupakan syarat pada financial leverage perusahaan yang relatif untuk membuatnya menjadi sesuai. Jika perusahaan di atas hipotesis yang sesuai untuk tingkat hutang, maka IRC akan menjadi lebih rendah. Sebaliknya, jika perusahaan di bawah leverage yang sesuai, maka IRC akan menjadi lebih tinggi. Faktor yang berikutnya mengenai pertumbuhan perusahaan. Kesempatan bertumbuh akan menunjukkan IRC yang lebih tinggi, di mana kesempatan bertumbuh termasuk rancangan yang ada atau kesempatan investasi di dalam suatu proyek yang akan mengharapkan yield dengan tingkat pengembalian melebihi resiko yang sebanding dengan tingkat pengembalian sepadan dengan resiko sistematik rancangan arus kas. Faktor yang berikutnya mengenai permanen dan temporary profit, di mana di sini jika kecilnya nilai profit yang tidak terduga diharapkan berlangsung lama, besar kecilnya abnormal return akan seperti yang diharapkan. Oleh karena itu, hubungan positif antara perbaikan ukuran untuk permanen dari profit dan IRC yang diharapkan. Faktor berikutnya non-linear modeling, di mana suatu kritikan penelitian IRC adalah kejelasan kekuatan profit untuk harga lebih rendah, jenis R-square di bawah 10%. Sebelumnya, pembelajaran mengenai IRC menyetujui teknik statistik linear untuk mengestimasi IRC. Tetapi beberapa penelitian saat ini memiliki teknik non-linear. Hubungan non-linear pada nilai absolute profit tidak terduga, yaitu berkorelasi negatif dengan kekuatan profit. Pengetahuan tentang hubungan ini sangat penting karena teori valuasi akan meramalkan analisa dan investor harus menempatkan dampak terbaik pada peramalan kekuatan profit yang tinggi dibandingkan dengan kekuatan profit yang lemah. Berikutnya faktor disaggregating profit. 6 komponen profit seperti gross profit, general dan administrative expense, depreciation expense, interest expense, income tax, dan other items sudah diteliti dengan keadaan regresi abnormal return pada perubahan tidak terduga pada komponen. Pendekatan alternatif lainnya untuk disaggregate accounting profit memisahkan profit ke dalam cash flow dan komponen akrual. Faktor yang berikutnya mengenai arus kas atau cash flow. Bowen, Burgers, Taylor, dan Daly menyebutkan bahwa cash flow harus ditambahkan sebagai penambahan variabel penjelas untuk harga, karena profit dan cash yang individu dan penambahan yang penting untuk kedua-duanya bersifat individu, yang penting bukan penambahan, yang penting keduanya ini bukan merupakan penambahan, atau masing-masing bersifat individu yang penting tetapi satu sedikit lebih penting dan mendominasi. Dan faktor yang terakhir itu mengenai neraca dan komponen neraca. Kombinasi neraca dan profit serta penyesuaian terhadap kondisi makroekonomi menambah kuatnya harga saham. Model ini menjadi dasar dalam menentukan harga dan nilai intrinsik. Next. Berikutnya kita masuk ke masalah metodologis. Di sini, di dalam masalah metodologis, untuk menyampaikan bahwa hasil penelitian mendukung EMH dan bahwa bentuk akuntansi tidak begitu penting untuk tujuan penilaian,
Sebagian berasal dari fakta bahwa IMH dianggap valid secara deskriptif. Di sini asumsi ini tuh mungkin tidak dibenarkan karena ada semakin banyak bukti bahwa pasar dapat dibodohi oleh angka akuntansi atau angka itu dapat dimanipulasi di dalam akuntansi. Next. Masih mengenai masalah metodologis, berikutnya dinyatakan bahwa tidak ada upaya untuk membedakan EMH dari hipotesis yang bersaing. Di sini ada dua hipotesis yang dikembangkan dalam cosmetic accounting. Yang pertama mengenai hipotesis mekanistik, di mana mekanisme reaksi pasar untuk mengubah aturan akuntansi tanpa memperhatikan apakah mereka kosmetik atau apakah mereka memiliki implikasi arus kas, seperti pasar secara sistematis tertipu oleh perubahan akuntansi yang akan meningkatkan atau menurunkan suatu profit. Di sini inti dari hipotesis mekanistik ini, manajer menggunakan akuntansi untuk secara sengaja menyesatkan nilai harga pasar saham dan pelaku pasar bisa tertipu karena kelakuan buruk dari seorang manajernya itu. Berikutnya, hipotesis yang kedua itu mengenai hipotesis tanpa efek. Di sini pasar menolak perubahan akuntansi yang tidak memiliki konsekuensi arus kas, yaitu pasar tidak bereaksi terhadap perubahan akuntansi selain dari peningkatan nilai sekarang, dari tax saving atau efek-efek lainnya dari arus kas perusahaan. Di sini di dalam hipotesis tanpa efek, pasar akan mengabaikan perubahan akuntansi yang tidak memiliki konsekuensi kepada arus kas. Jadi misalnya tadi yang telah disebutkan bahwa tax saving atau efek lain yang tidak mempengaruhi arus kas akan diabaikan di dalam hipotesis tanpa efek ini. Next. Berikutnya mengenai trading strategies atau strategi perdagangan. Yang pertama ada drift pasca pengumuman atau post-announcement drift. Di dalam post-announcement drift ini, dua penemuan yang mewakili pertanyaan terkait efisiensi pasar modal, yaitu adanya post-announcement drift dan penurunan trading rule, di mana abnormal return dapat diperoleh melalui perdagangan pada informasi akuntansi yang dipublikasikan. Post-announcement drift terjadi ketika abnormal return berlanjut setelah pengumuman profit, sehingga kandungan informasi dari pengumuman profit itu tidak menggambarkan sepenuhnya harga saham pada saat tanggal pengumuman. Yang kedua, pemenang atau pecundang dari terlalu percaya diri. Atau di sini strategi yang kedua, winner or loser dan overconfidence. Efek winner atau loser adalah sebuah contoh anomali asosiasi jangka panjang. Efek ini akan menghasilkan sebuah strategi perdagangan. Saham yang menghasilkan pengembalian positif atau winner atau pengembalian negatif atau loser diurutkan berdasarkan kinerja 3 tahun terakhir dan penempatan dalam portofolio. Terlalu percaya tentang informasi yang tertutup juga menyebabkan investor akan mengecilkan pentingnya informasi yang disebarluaskan ke dalam publik. Lebih lanjut, dalam pembentukan harapan, investor berhipotesis yaitu memberikan banyak bobot untuk kinerja profit perusahaan sebelumnya dan sedikit sekali menyadari fakta bahwa kinerja yang akan datang cenderung tidak sama seperti sebelumnya. Di sini juga dipercaya bahwa pasar bereaksi perlahan pada saat dan di dalam penggabungan informasi baru. Yang ketiga, mengenai efek mekanistik atau perilaku. Di sini sama seperti yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya, akan dibahas mengenai hipotesis tanpa efek dan akuntansi kosmetik. Dua hipotesis yang dikembangkan dalam cosmetic accounting. Yang pertama, mekanisme reaksi pasar untuk mengubah urutan akuntansi tanpa memperhatikan apakah mereka kosmetik atau apakah mereka memiliki implikasi pada arus kas.
Seperti pasar secara sistematis akan tertipu oleh perubahan akuntansi yang meningkatkan atau menurunkan profit. Ini disebut sebagai hipotesis mekanistik. Yang berikutnya mengenai pasar akan menolak perubahan akuntansi yang tidak memiliki konsekuensi arus kas, yaitu pasar tidak bereaksi terhadap perubahan akuntansi selain dari peningkatan nilai sekarang dari tax saving atau efek-efek lainnya dari arus kas perusahaan. Ini disebut sebagai hipotesis non-efek atau merupakan hipotesis turunan dari EMH. Pengujian untuk kedua hipotesis ini mempertimbangkan perilaku tingkat pengembalian abnormal dan waktu berubahnya kebijakan akuntansi. Catatan untuk hipotesis non-efek harus bersifat abnormal return ketika terjadi cosmetic change dalam kebijakan akuntansi karena tidak ada efek pada arus kas. Next. Berikutnya strategi perdagangan terdapat dua sudut pandang di dalam akuntansi. Yang pertama itu mengenai sudut pandang dari opportunistic dan yang kedua dari informational perspektif. Kalau dari perspektif opportunistic di sini dibagi menjadi membahas mengenai fraud, kecurangan, kemudian membahas mengenai industry regulation, kemudian equity offering, kemudian ada deal confidence, kemudian ada manajemen kompensasi. Dan kalau menurut pandangan dari informational perspektif, di situ ada dua komponen. Yang pertama mengenai signaling dan yang kedua mengenai fair value. Next. Masih mengenai strategi perdagangan, di sini ada mendeteksi kualitas dan kemungkinan akuntansi, detecting the quality and probability of accounting management. Kita tidak dapat menggunakan reaksi harga pasar sebagai indikasi kualitas, namun penelitian oleh Sloan dan lainnya menunjukkan pasar tidak memiliki pemahaman akrual yang sophisticated dan karenanya muncul reaksi yang berlebihan untuk peningkatan akrual income positif. Reaksi analisis keuangan dapat juga digunakan dalam menaksir kualitas karena keahlian mereka. Namun, penelitian ini menyatakan bahwa analisis dapat bersifat bias dan tidak berfokus pada faktor industri yang spesifik daripada variabel perusahaan yang lebih spesifik. Laporan dan opini auditor juga dapat sebagai proksi atas kualitas, tapi hal ini diperdebatkan karena belum tentu auditor tersebut benar-benar independen. Next. Berikutnya, bahasan terakhir itu mengenai masalah untuk auditor. Ada beberapa bukti hubungan antara audit dan biaya modal. Karena auditor itu benar-benar dituntut untuk independen di dalam menilai suatu biaya modal. Biaya yang lebih rendah ketika perusahaan secara sukarela membeli audit atau membeli audit dengan berkualitas tinggi. Di sini investor akan menghargai sumber daya yang dalam dari auditor besar atau mungkin kalau di Indonesia di dalam auditor dari Big Four. Kemudian investor akan menghargai jaminan kualitas mengenai data akuntansi yang disediakan oleh auditor. Nah, berdasarkan bukti empiris, laba akuntansi akan mengandung informasi mengenai harga saham. Berdasarkan bukti empiris tersebut, terdapat keterkaitan antara biaya modal dengan kualitas audit. Namun, kebanyakan dari aktivitas ekonomi yang terjadi di dalam perusahaan butuh untuk diaudit sehingga peneliti harus menginvestigasi biaya modal yang mempengaruhi kualitas auditor yang berbeda-beda. Para peneliti tidak dapat melakukan percobaan terkontrol untuk membuktikan hubungan kausal antara pilihan auditor dan biaya modal. Bukti berdasarkan data arsip klien yang menggunakan jasa auditor yang lebih besar akan cenderung memiliki biaya modal yang lebih besar dan dapat dijelaskan dalam 3 cara. Yang pertama, nilai investor baik kualitas pekerjaan audit dan atau perlindungan asuransi
yang disediakan oleh auditor besar dan karena itu membayar lebih untuk saham atau biaya bunga yang lebih rendah. Kemudian cara yang kedua, perusahaan ini dianggap sebagai investigasi yang baik karena alasan lain dan manfaat ekonomi dari biaya modal yang lebih rendah akan memungkinkan manajer untuk membayar biaya lebih tinggi dibebankan oleh auditor besar. Dalam hal ini, biaya modal menyebabkan pilihan auditor. Cara yang ketiga, pemilihan auditor dan biaya modal. Keduanya bisa disebabkan oleh faktor lain seperti kualitas manajemen perusahaan atau peluang investasi. Pada penelitian berhati-hati untuk mencoba mengontrol penjelasan alternatif tersebut dan menggunakan teknik seperti variabel kontrol, persamaan simultan, dan analisis statistik yang kompleks serta melakukan banyak tes kepekaan. Akhirnya, proses penelitian melibatkan banyak upaya terpisah untuk menyelidiki teori yang menggunakan metode yang berbeda dan sampel yang berbeda dalam konteks yang berbeda untuk membangun kepercayaan pada hasil. Next. Ringkasannya, ada 3 yang mengenai tujuan filosofis teori akuntansi positif adalah untuk menjelaskan dan memprediksi praktik akuntansi saat ini. Kemudian teori positif dikembangkan dalam 2 tahap, ada riset pasar modal dan teori kontrak. Teori kontrak telah dibahas di pertemuan sebelumnya dan isu-isu penting yang berkaitan dengan validitas riset pasar modal. Next. Istilah dan konsep utama di dalam chapter ini mengenai standar perspektif, teori akuntansi positif, riset pasar modal, EMH, CAPM, CAR, IRC, asimetri informasi, efisiensi pasar, dampak perilaku, hipotesis mekanistik, dan hipotesis tanpa efek. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.